Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan Bapak Ibu Guru. Dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, meskipun pertemuan kita masih melalui daring, yaitu melalui Zoom atau melalui channel Dayana Berbagi ini. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi pengajuan DUPAK, daftar usul penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan kepala sekolah, khususnya untuk golongan 4B ke atas, dan bagaimana menyusun bukti fisiknya. Hal ini penting kami sampaikan mengingat selama ini banyak Bapak Ibu guru kepala sekolah yang masih belum mau atau belum tahu, atau sudah tahu tapi belum mau, atau mau tapi malu untuk mengusulkan mengajukan DUPAKnya untuk golongan 4B ke atas, khususnya yang diajukan melalui LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun ini kami sampaikan kemarin melalui para pengawas di Kabupaten Bero, tapi saya pandang penting untuk juga disampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru dimanapun saja berada, baik yang sudah golongan 4B ke atas maupun yang belum, karena yang masih golongan di bawah 4B pun ada kesamaan tentang pengajuan DUPAK tersebut, hanya tempat mengajukannya saja yang berbeda. Nah, bagaimana prosedurnya, apa saja yang diusulkan, bagaimana menyusunnya, serta bagaimana mengetahui apakah DUPAK kita sudah diterima oleh LPMP, dan bagaimana melihat apakah usulan kita itu sudah dinilai atau berapa nilainya, apakah mendapatkan HAPAK atau mendapatkan PAK. Nah, insya Allah melalui channel ini nanti akan saya bagikan informasi itu selengkap-lengkapnya, termasuk bagaimana tips menyusun DUPAK dan bukti fisiknya itu supaya tidak membuat kesel, tidak membuat jengkel para panitia di LPMP maupun di sekretariat DUPAK, baik di provinsi, kabupaten, kota maupun di tim panitia penilai pusat, dan juga tidak membuat kesel jengkel tim penilainya, susunannya awut-awutan, tidak karu-karuan, sehingga ada yang sampai hilang segala. Itu saya yakin kalau sampai usulan kok hilang itu karena susunannya tidak rapi, sehingga dilempar sana lempar sini, akhirnya tidak kenilai malah hilang. Nah, baik, untuk membahas hal itu akan saya share screen materi yang sudah kami siapkan. Ya. Judulnya sekali lagi, sosialisasi pengajuan DUPAK guru dan kepala sekolah untuk golongan 4B ke atas, dan bagaimana menyusun atau penyusunan bukti fisiknya. Oh ya, ini biodata saya. Silahkan yang belum tahu persis tentang biodata saya, tidak usah saya bacakan, silahkan boleh difoto kalau memang perlu. Kalau mau berkomunikasi dengan saya bisa lewat HP, itu nomor XL, WA, ini XL, ini yang WA. Jadi kalau lewat ini tidak bisa pakai WA, bisa telepon, bisa SMS. Nah, ketiga-tiganya
bisa Bapak Ibu miss call. Tapi miss call itu tanda tak mampu. Nah, saya juga punya channel YouTube, itu channel Dalyana Berbagi atau Dalyana Berbagi channel. Ini Facebook saya, ini email saya. Silakan Bapak Ibu mau berkomunikasi lewat mana saja, termasuk lewat miss call juga boleh. Nah, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bahwa diharapkan nanti melalui paparan, diskusi atau tanya jawab dan peragaan. Nanti akan saya peragakan bagaimana susunan dupak dan bukti fisiknya itu yang rapi sehingga tidak buat jengkel panitia, tidak buat nek tim penilainya. Maka diharapkan Bapak Ibu peserta sosialisasi khususnya pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru diharapkan dapat menjelaskan berbagai hal terkait prosedur dan kelengkapannya dalam pengajuan dupak dan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan kepala sekolah, khususnya untuk golongan 4B ke atas. Jadi kalau golongan di bawah 4B pun tidak jadi masalah, bisa juga kurang lebih, hanya tempat mengusulkannya yang berbeda. Yang kedua, diharapkan juga mampu mendesiminasikan, menyebarluaskan materi sosialisasi ini, dan juga mampu untuk memotivasi para guru dan kepala sekolah binaannya kalau Bapak Ibu pengawas pembina, atau Bapak Ibu kepala sekolah atau guru lainnya kalau Bapak Ibu peserta sosialisasi ini adalah guru atau kepala sekolah, khususnya yang sudah golongan 4B ke atas, untuk mau mengusulkan, mampu dan mau mengusulkan dupak minimal setahun sekali, karena bisa 2 kali Bapak Ibu ya, usulkan itu periodenya dengan prosedur dan kelengkapan yang benar, sehingga tidak membuat perasaan gimana gitu dari tim sekretariat, tim penilai maupun tim penilainya. Nah, perlu saya ingatkan atau mengingatkan kembali unsur dan subunsur penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, termasuk di dalamnya kepala sekolah dan bukti fisiknya. Jadi ada, bisa juga dikatakan 2 unsur, unsur utama dan penunjang. Bisa juga dikatakan ada 4 unsur. Jadi unsur pertama pendidikan, pembelajaran atau pembimbingan. Pembelajaran itu untuk guru mapel dan guru kelas. Pembimbingan itu untuk guru BK. Dan tugas tertentu atau tugas tambahan. Ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Mana ketiga-tiganya itu masuk unsur utama. Ada lagi unsur penunjang, yaitu penunjang tugas guru. Jadi unsur pendidikan itu ada 2, pendidikan sekolah dan mendapat ijazah gelar. Itu ada 3, S1, S2, S3, atau diklat prajabatan. Sehingga mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau mendapatkan sertifikat. Nah, bukti fisiknya adalah kalau ijazah ya ijazah, S1, S2, S3 termasuk transkrip, ditambah surat izin tugas belajar, surat izin atau surat tugas belajar. Nah, kemudian untuk STTP diklat prajabatan ya sertifikat atau surat keterangan. Kalau unsur pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tertentu atau tugas tambahan itu melaksanakan proses pembelajaran untuk guru mapel, guru kelas, untuk guru BK melaksanakan proses pembimbingan. Kemudian melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah itu ada 13 jenis kegiatan. Nah, untuk PKB
itu ada pengembangan diri, ada diklat, kegiatan kolektif guru, dan untuk meningkatkan kompetensi ini ada 10 jenis kegiatan, melaksanakan publikasi ilmiah 23 kegiatan, melaksanakan karya inovatif 12 jenis kegiatan. Ini bukti fisiknya. Jadi kalau pembelajaran pembimbingan itu ya hasil PK guru. Kalau kepala sekolah ya penilaian kinerja kepala sekolah dan lampiran-lampirannya. Sesuai apa yang tertulis di buku 2 atau sesuai dengan Permenapan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ya surat tugas, sertifikat, laporan publikasi ilmiah, dan lampirannya. Laporan kalau karya inovatif ya laporan karya inovatif dan lampirannya sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Makanya buku 2, 3, 4, 5 itu paling tidak semua guru, kepala sekolah, pengawas punya. Jangan sampai ini buku 4, 5 saja tidak punya lagi. Mana mau membuat pedoman, pedomannya saja tidak punya. Nah, penunjang itu ada memperoleh gelar ijazah di luar bidang yang dia punya. Ada 3 kegiatan. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru ada 9 kegiatan. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa ada 4 kegiatan. Sehingga semuanya ada 16 sub unsur. Unsurnya bisa juga disebut 2 atau bisa juga disebut 4. Dan ada 80 jenis kegiatan. Silakan bisa dilihat, dasarnya adalah lampiran 1 Permenapan RB nomor 16 tahun 2009. Kiranya ini cukup jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ingat juga jenjang jabatan fungsional guru berdasarkan Permenapan RB 16 2009 pasal 17 bahwa jenjang jabatan guru itu hanya disederhanakan menjadi 4 saja. Guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Kalau golongannya 3A, 3B, 3C, 3D, 4A sampai 4E. Ini angka kredit yang diperlukan untuk tiap-tiap jenjang. Berarti untuk naik pangkat itu, ini jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan. Dari 3A ke 3B itu perlu angka 50. Kalau ketika naik tidak ada sisanya. Tapi kalau ketika naik ada sisanya berarti tidak harus 50. Sesuai berapa kurangnya supaya menjadi 150. Demikian seterusnya. Nah untuk 4B 550, 4C 700, 4D 850, 4E 1050. Ini jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari golongan 1 ke yang lain atau selanjutnya. Ini angka PKB yang diperlukan. Untuk 4B naik dari 4A ke 4B itu tidak lagi dinilai tim penilai pusat, tapi cukup provinsi, kabupaten, kota. Pengembangan dirinya 4, publikasi ilmiahnya dan atau karya inovatifnya itu 12. 4B ke 4C, AKK-nya 150, PD-nya 4, publikasi ilmiahnya 12. 4C ke 4D, angka kredit kumulatif 150, pengembangan diri 5, publikasi ilmiah atau karya inovatif itu 14. Ini penunjangnya 10%. 4D ke 4E 200. Pengembangan dirinya 5, publikasi dan atau karya inovatif 20. Penunjang itu juga 20. Penunjang boleh 0. Tapi untuk AKK dan AKPKB tidak boleh 0 ya. Unsur utama tidak boleh 0, unsur penunjang itu boleh 0. Nah ini jenis publikasi ilmiah yang diwajibkan. Jadi penelitian itu wajib bagi guru golongan 3D mau naik ke 4A itu minimal 1 laporan hasil penelitian. 4A 4B di samping 1 laporan hasil penelitian 1 jurnal ber-ISSN. 4B ke 4C sama ya, minimal 1 laporan penelitian dan 1 jurnal. 4C ke 4D
Ini di samping pengembangan diri 5, publikasi ilmiah karya inovatif 14, juga wajib ada 1 laporan penelitian, 1 jurnal, dan 1 buku ber-ISBN. Untuk 4D ke 4E sama, hanya besaran angka publikasi ilmiah karya inovatifnya 20. Ini artinya meskipun jumlah nilai angka kredit sudah terpenuhi, kalau syarat publikasi ilmiah ini belum terpenuhi ya tidak bisa naik pangkat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian khusus ketentuan jumlah dan jenis publikasi ilmiah dan atau karya inovatif untuk kenaikan pangkat atau golongan mulai 3D ke atas dan khusus dari golongan 4C ke 4D. Ini jumlah publikasi ilmiah berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah per tahun nih ya, per sekali mengajukan. Buku pedoman guru juga paling banyak itu 1 buah per periode pengusulan, bukan per kenaikan pangkat ya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan per kenaikan pangkat, tidak ya, per pengusulan. Untuk penulisan laporan penelitian maksimum 2 laporan per tahun, karya inovatif maksimum 50% dari angka kredit yang diperlukan. Khusus bagi guru madya golongan 4C yang akan naik jabatan menjadi guru utama golongan 4D, selain membuat PKB yang ditentukan tadi, juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Nah, ini penting. Selama ini Bapak Ibu guru juga tanya-tanya apa itu presentasi ilmiah. Padahal sudah ada disebutkan di buku 4. Mari kita bareng-bareng lihat ketentuan presentasi ilmiah itu seperti apa. Ini jadi khusus guru atau kepala sekolah yang akan naik pangkat golongan dari guru madya 4C ke guru utama 4D, di samping harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif, AKPKB, dan jenis AKPKB yang dipersyaratkan, sejak naik pangkat 4C harus sudah mempersiapkan dan mulai melaksanakan penulisan untuk presentasi ilmiah bagi guru golongan 4C ke 4D dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya. Jadi tadi jumlah AKK, AKPKB, jenisnya ini. Di samping 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISBN, juga wajib ada 1 buku ber-ISBN. Tentunya guru yang bersangkutan telah memiliki ini ya, 5 angka kredit pengembangan diri, 14 publikasi ilmiah, 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISBN, dan 1 buku ber-ISBN. Nah, presentasi ilmiah dilakukan secara terbuka di hadapan tim penilai tingkat pusat atau tim penilai pusat, akademisi, dan pejabat terkait setempat yang waktu dan pelaksanaannya diatur oleh Dirjen GTK, Guru Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang dapat dilaksanakan di instansi pusat, provinsi, LPMP, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Waktu presentasi akan ditetapkan oleh tim penilai, disesuaikan dengan jumlah dan lokasi guru. Jadi jumlah guru yang mengajukan berapa. Kemudian ditentukan berdasarkan juga lokasi atau tempat tinggal guru masing-masing. Sehingga tidak bisa sehingga pelaksananya bisa di pemerintah di Jakarta, bisa di provinsi, bisa di LPMP, atau bisa di tempat lain. Yang penting memenuhi syarat. Guru yang akan melakukan presentasi wajib membuat ringkasan dari publikasi ilmiah, dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang menjelaskan secara ringkas yang terkait dengan perolehan persyaratan
angka kredit 5 dari subunsur pengembangan diri, dan 14 dari angka kredit subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi membuat tulisan terkait dengan ringkasan bagaimana angka kredit ini diperoleh. Ini dijelaskan. Urian kegiatan publikasi dan atau karya inovatif yang telah dilakukan meliputi macam publikasi dan atau karya inovatif dan ringkasan penjelasan hasil publikasi dan atau karya inovatif. Nah, berdasarkan hasil presentasi yang telah dilakukan, nantinya tim penilai menetapkan kelayakan yang bersangkutan. Apakah layak naik pangkat dari guru madya golongan ruang 4C menjadi guru utama golongan ruang 4D. Nah, ini apabila hasil pertimbangan belum dianggap layak, yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki publikasi ilmiah dan atau karya inovatif dan mengulang presentasinya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, kalau nanti dinyatakan tidak layak, tinggal ngulang saja presentasinya, memperbaiki tulisannya. Pusingkah ini? Nah, ini ada gambar orang apa pusing? Kalau harus menyiapkan dokumen yang begini. Allah Bapak Ibu tidak pusing ya. Apalagi kalau tidak pernah ngusul, tidak pernah pusing. Tapi tidak pernah ngusul, seumur-umur tidak akan naik pangkat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan bukti fisiknya, kiranya nanti bisa belajar secara mandiri melalui channel YouTube saya, Dalyana Berbagi. Insya Allah sudah saya bahas dengan lengkap. Nih, ada penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur utama pendidikan dan penunjang. Ini ada dari pendidikan dan pembimbingan, ada 2 bagian, bagian 1, bagian 2. Ada dari unsur PKB, ada dari publikasi pengembangan diri. Ini publikasi ilmiah itu ada 2 bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Karena ada 10 jenis publikasi, 5 di bagian 1, 5 di bagian 2. Kemudian ada penilaian angka kredit jabatan guru dari unsur karya inovatif, juga ada 2 bagian. Ini karya inovatif bagian 1, ini karya inovatif bagian 2. Ada lagi, karena ada Bapak Ibu yang belum jelas, bagaimana sih kenaikan pangkat pegawai negeri sipil itu, kok katanya guru kepala sekolah bisa naik 2 tahun sekali, itu bisa apa tidak? Silakan pelajari di sini bagaimana kenaikan pangkat guru jabatan struktural dan fungsional itu. Prosedur pengajuan dupak ada di video saya juga. Ada praktek bagaimana menyusun dupak dan bukti fisiknya. Ini ada 2 bagian karena saya rekam yang pertama itu rasanya kurang jelas. Saya ulangi lagi bagian 2. Ada lagi penilaian angka kredit penyesuaian ijazah guru yang belum S1, guru yang masih golongan 2. Bagaimana? Apakah masih ada sekarang? Rasanya masih ada di beberapa daerah. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang kesulitan mendapatkan sertifikat diklat pengembangan diri karena di sekolah tidak pernah ngadakan, di provinsi tidak ngadakan, di kabupaten kota tidak mengadakan, Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat dari KKG MGMP. Sekarang bagaimana mengupayakan agar kegiatan di KKG MGMP itu bisa memperoleh angka kredit setara dengan kegiatan diklat? Silakan lihat di video ini. Ada tanya jawab, ada 4 bagian terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru.
karena ada banyak pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung lewat WA maupun pada saat kegiatan webinar. Ini pertanyaan-pertanyaan ini saat webinar dengan IG Sulawesi Tengah, termasuk pertanyaan khusus tentang PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu juga ketika seminar yang kedua, saya mengisi seminar yang kedua di webinar Kelor Cesok IG Sulawesi Tengah edisi yang ke-52. Silakan video-video ini bisa Bapak Ibu lihat di sana. Insya Allah dengan melihat video ini, Bapak Ibu golongan apapun, golongan berapapun, terlebih lagi yang golongan 4B ke atas, bisa menyusun dupak dan bukti fisiknya, bisa melakukan karya inovatif, pengembangan diri, dan publikasi ilmiah dengan lengkap dengan bukti fisiknya dan bagaimana cara menulis laporannya. Bahkan beberapanya saya siapkan draftnya. Insya Allah Bapak Ibu bisa tinggal ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengingat kembali, meskipun di video saya sudah ada, ini tidak ada salahnya. Kita ingatkan kembali prosedur pengajuan dupak. Ini berdasarkan Permenek PAN dan RB nomor 16 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di pasal 22 secara ringkas dinyatakan bahwa untuk guru golongan 3A sampai dengan golongan 4A itu pengajuan dupak itu bisa ke gubernur, bupati, atau wali kota, atau kepala dinas provinsi atau kabupaten kota. Kalau SD SMP ya dinas kabupaten atau kota. Kalau SMA, SMK, PAUD itu ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, di mana di tim penilai angka kredit provinsi kabupaten kota itu unsur-unsur tim penilainya terdiri atas guru, ada kepala sekolah, ada pejabat atau pegawai dinas pendidikan provinsi kabupaten kota, ada dari perguruan tinggi, ada dari Widya Iswara atau Widya Prada kalau dari LPMP. Sedangkan untuk golongan 4B ke atas itu langsung ke Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, melalui 25 LPMP di seluruh Indonesia yang ditunjuk. Jadi tidak semua LPMP, hanya ada 25 LPMP yang ditunjuk, termasuk LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Itu untuk guru golongan 4B ke atas, baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan kalau menurut Permen ini termasuk dari kementerian lain, harusnya juga di sini. Tim penilainya itu terdiri atas unsur Kemendikbud, unsur guru, perguruan tinggi, dan Widya Iswara atau Widya Prada. Ini prosedur pengajuan dupak. Nah, 25 LPMP yang ditunjuk itu mana saja? Ini ada 25 LPMP yang ditunjuk. Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk LPMP Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulbar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Sulteng, Tengah Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kita bahas yang LPMP Provinsi Kalimantan Timur, itu kodenya 1425, kode posnya Tugu 75001, Samarinda.
Ini untuk 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, pengusulan DUPAK dan bukti fisiknya tetap ditujukan ke Dirjen GTK, tetapi bisa melalui LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Oke, jelas? Nih, 3 provinsi. Sekali lagi, Provinsi Kalimantan Barat, Timur, dan Utara, itu pengajuan DUPAK golongan 4B ke atas ke LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Karena LPMP Kaltim ditunjuk untuk menangani DUPAK golongan 4B ke atas 3 provinsi. Lah dasar hukumnya apa? Nih ya. Ada Permendikbud RI 35 tahun 2017 tentang rincian tugas unit kerja di LPMP, Sulbar, Papua Barat, Riau, dan Kalimantan Utara. 2 nomor Permendikbud nomor 26 2018 tentang rincian tugas unit kerja di LPMP. Nah ini 3 tadi. Nomor 3 Permendikbud nomor 27 2018 tentang rincian tugas unit kerja LPMP Aceh, Sumatera Utara, dan seterusnya sampai Papua. Berdasarkan Permendikbud 26 dan 27 tadi, mengamanatkan bahwa di pasal 1 rincian tugas bagian umum huruf J itu melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru golongan 4B ke atas. Pasal 2, rincian tugas subbagian tata laksana dan kepegawaian, huruf L, melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru golongan 4B ke atas. Jadi ada dasar hukumnya. Nah, pengusulan berkas di Sekretariat LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ini untuk khusus di LPMP Kalimantan Timur, mungkin di LPMP lain berbeda, itu urusan internya. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu guru, kepala sekolah di ketiga provinsi tadi, untuk usul ke LPMP Kalimantan Timur, bagi semua guru dan kepala sekolah golongan 4B ke atas di semua jenjang dari Kemendikbudristek dan kementerian lainnya, ya, khusus dari provinsi Kaltim, Kaltara, dan Kalbar. Ini, kalau mengusulkan DUPAK itu tetap kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, UP Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo kilometer 2 Samarinda Seberang, Samarinda Kalimantan Timur, PO Box 1425. Apakah ini 1425 atau 1425 itu? Karena kalau ini angka berarti 1425, tapi kalau ini kode berarti 1425. Nih, jadi ketiga provinsi ini kalau ngusul DUPAK ini alamatnya, tolong silahkan difoto bagi Bapak Ibu dari Kaltim, Kaltara, dan Kalbar. Kalau selain ketiga provinsi itu tentu alamatnya beda. Nah, ingat, tidak boleh diantar langsung ke kantor. Ini Bapak Ibu, jangan mengantar DUPAK diantar langsung. Nemui pegawai, nemui WI, Widya Prada, tidak boleh. Tapi harus dikirim lewat alamat ini melalui PO Box ini. Dan atau dititipkan kepada pegawai LPMP Provinsi Kaltim, tidak boleh. Diantar langsung tidak boleh, dititipkan pegawai LPMP juga tidak boleh. Tapi harus dikirim langsung melalui alamat ini. Saya ulangi, alamat yang dituju adalah kepada YTH, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek atau Direktur Jenderal GTK, tidak apa-apa ya. UP Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo kilometer 2
Samarinda Seberang, Samarinda Kalimantan Timur, PO Box 1425. Jelas ya, nggak boleh dititip, nggak boleh diantar langsung. Kalau ada pegawai LPMP yang mengatakan sudah bisa titip saya, nanti bisa tolong, itu bohong. Nah, jangan mudah tertipu. Sekarang itu orang mau nipu itu banyak. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku dari LPMP Kaltim atau memang benar-benar dari LPMP Kaltim katanya bisa menolong ini itu, tuh semuanya bohong. Tim penilainya adalah tim penilai pusat. Nah, susunan berkas dupaknya seperti apa? Ini Bapak Ibu, ya, tidak usah saya baca satu persatu. Bahkan foto saja, supaya nanti tidak salah. Jadi yang ada tulisan jika ada itu ya jika ada, jika tidak ada ya dikosongi. Jadi kalau misalnya nomor 6 ini tidak ada, ya jangan ditulis 6 sertifikat pendidik jika ada. Langsung ini hapus, jadi nomor 7 itu jadi nomor 6. Nah, tuh. Jadi yang tidak ada jangan ditulis ada. Jadi tolong ini diingat, yang harus dilampirkan itu apa saja. Nah, ada dupak, lampiran 1, ada lampiran dupak 2, 3, 4, tentang surat pernyataan. Ada bukti fisik melaksanakan unsur utama dan atau penunjang yang diusulkan tentunya. Yang diusulkan itu tidak bisa kalau tidak disertai bukti fisik. Oke. Wah, ini seperti ini tumpukannya. Nah, diharapkan tumpukannya itu rapi. Nah, ini ada salah satu tip atau cara khusus agar dupak yang diajukan oleh Bapak Ibu itu tidak menyulitkan, tidak membuat kesal tim sekretariat atau panitia dan juga tim penilai. Apa tipsnya? Ini susunlah dupak dan bukti fisiknya itu semenarik dan serapi mungkin. Seperti ini rapi. Tentu sesuai dengan ketentuan urutannya. Ya. Jangan berhambur-hambur urutannya, tidak aturan. Seperti tadi urutannya. Yang saya tampilkan paparan sebelumnya tadi, silakan tadi difoto. Ya. Kalau sudah terlanjur lewat ya putar lagi terus difoto. Jadi sehingga mudah dikelola atau dikelompokkan jenis unsur, subunsur, dan kegiatan oleh petugas sekretariat tim penilaian angka kredit di LPMP. Mana setiap berkas dan bukti fisik dikelompokkan sesuai jenisnya dan diberi judul dan identitas. Sekurang-kurangnya nama, NIP, asal instansi. Kemudian menarik dilihat tim penilai. Diberi sampul yang menarik dengan warna sesuai ketentuan. Disusun rapi. Boleh juga dijilid. Tapi boleh juga dibantek atau mungkin di staples supaya tidak berhambur. Kemudian mudah diperiksa oleh tim penilai. Diberi daftar isi, setiap bagian diberi judul dan pembatas, bukan pembetas ya, pembatas atau warna kertas yang berbeda. Jadi kalau berkasnya itu putih ya diberi pembatas, jangan warnanya putih. Sudah untuk pembatas putih, apa bedanya yang dibatasi dengan pembatasnya? Jelas Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tunjukkan seperti apa urutan-urutannya itu. Sekarang bagaimana cara mengetahui berkas usulan dupak itu sudah diterima di LPMP atau belum? Nah, nanti caranya bisa ini kunjungi website https://lpmpkaltim.kemdikbud.go.id/ult/dupak.
Nanti di sana akan terbaca apakah dupak Bapak Ibu itu sudah di entry oleh tim penilai LPMP apa belum di sana. Kalau belum berarti mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin masih dalam proses input. Demikian juga bagaimana cara mengetahui hasil usulan dupak apakah sudah dinilai atau belum. Nggak usah tanya telepon sana sini, telepon pegawai LPMP, telepon teman-teman WI atau WP di LPMP, nggak perlu. Bisa Bapak Ibu lihat ini, kunjungi web http //epak.gtk.kemdikbud.go.id. Ini tidak hanya dari LPMP Kaltim, dari manapun seluruh Indonesia, termasuk guru-guru kepala sekolah yang ada di luar negeri. Bisa dilihat di sini. Kita coba lihat di sini, tapi bagaimana masuknya? Kita lihat di sini. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu EPAK Guru. Selamat datang di EPAK Guru, media informasi, penilaian dan penetapan angka kredit. Nah Bapak Ibu bisa ngecek di sini, login di sini. Menggunakan NIP dan tanggal lahir. Passwordnya itu tanggal lahir tapi ditulis dari tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Dengan catatan memang Bapak Ibu sudah mengusulkan. Kalau mengusulkan agak belum ya enggak bisa dilihat di sini. Login baru lihat. Oh sudah ada nilainya. Apakah mendapatkan HAPAK, artinya hasil penilaian angka kredit, dengan tulisan belum memenuhi untuk naik pangkat atau golongan. Tapi kalau sudah memenuhi maka akan mendapatkan PAK, penetapan angka kredit. Nah, itu Bapak Ibu bisa download, bisa print sendiri. Kemudian untuk kelengkapan usul. Ya. Tidak usah tanya ke sana kemari, silakan. Tinggal ketik saja nih Bapak Ibu. Kemudian tulis tanggal lahir baru login. Baru nanti akan terlihat apakah Bapak Ibu sudah dinilai atau belum dupaknya. Sudah ada HAPAK atau PAK-nya atau belum. Kalau belum ya sabar menunggu. Di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan beberapa informasi. Nah, nih, tentang Permendiknas nomor 25 tahun 2010. Bapak Ibu bisa download, bisa baca aja. Permenpan nomor 16 2009. Nih Bapak Ibu bisa baca. Nah, bahkan penggunaan aplikasi Bapak Ibu bisa baca dan bisa download, silakan. Nah, ini alamat PO Box pengusulan penilaian angka kredit, ringkasan atau glosarium EPAK Guru, infografis, login BKN, BKT, silakan Bapak Ibu bisa ini download dipelajari. Nah, ini berbagai informasi. Nah, ini ada tentang, ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita kembali ke ini tadi, kalau ini melihat web ULT LPMP Kaltim, bisa buka di sini. Nah, nih Bapak Ibu juga bisa login di sini dengan menggunakan NIP. Baru cari misalnya, cari tentang apa? Ini ada beranda. Bapak Ibu melihat jurnal di LPP Kaltim ini. Nah, tahun 2001 Bapak Ibu bisa download kalau mau mendownload. Ya. Silahkan. Ini dupak. Nah nih, jadi kalau mau nyari dupak, NIP-nya tulis baru cari. Nah, nanti akan kelihatan apa sudah di entry atau belum. Oh, Bapak Ibu, ya. Kita kembali. Nah, demikian paparan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Nah, jika tidak ada, maka akan saya tunjukkan atau peragakan cara menyusun usulan dupak dan bukti fisiknya itu seperti apa. Kita lihat Bapak Ibu. Ini saya contohkan.
Ini ya tentang aplikasi Dupak. Nah, ini lampiran 1 atau format 3 ini harus ada. Ini diisi. Bagaimana mengisinya silakan lihat praktek penyusunan Dupak. Ya. Nggak akan saya peragakan di sini kelamaan nanti. Nih ya, jadi ini ada lampiran ABCD. Ini lampir. Sebelum ini tentu Bapak Ibu isi dulu data diri. Nah, ini isikan dulu. Ini diisi maka yang lain termasuk PK gurunya akan terisi. Data diri isi dulu, jenis kelamin, nama, dan seterusnya ya. Nanti akan terisi semua. Nah, baru nanti biodata ini akan terisi kalau Bapak Ibu sudah mengisikan. Kemudian pengajuan angka kredit dari golongan berapa ke berapa ada tadi kan sudah diisikan di depan. Nanti di sini ada lampiran 1A, lembar pengamatan, ada lampiran 1B, lampiran 1C, lampiran 1D, konversi dari penilaian kinerja ke angka kredit. Tapi kalau nanti tim penilai minta ditulis tangan ya apa boleh buat. Kalau masa harus tulis tangan. Nah, ini dengan ini bisa di print. SKP juga demikian. Bapak Ibu dengan mengisi data di depan tadi akan terisi datanya saja yang atas ini kalau ya diisi sendiri ya. Ini pengukurannya, ini penilaiannya, penilaian kinerja tadi ya. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Ya. Nah, ini tadi Dupak. Ya. Dupaknya tentu di print nanti setelah diisi baru ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian di samping itu juga lampiran 2, 3. Ini lampiran 2-nya. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran kalau guru mapel, guru kelas. Kalau guru BK ya pembimbingan dan tugas tertentu. Ini diisi dulu isinya sesuai dengan usulan tadi. Ya. Tahun berapa melaksanakan ini tentu nanti dilampiri dengan bukti fisiknya. Terus pernyataan lampiran 3 ini. Nah, lampiran 3 tentang surat pernyataan melakukan kegiatan PKB. Nah, PKB-nya apa saja? Ini tentu yang ditulis yang Bapak Ibu lakukan saja yang tidak. Kalau ini kosong tidak melakukan PKB ya kosong nih. Lampiran 3-nya kosong. Jangan lampiran 3 tidak ada. Tetap ada tapi tidak ada isinya karena tidak melakukan kegiatan PKB. Jadi kalau itu tidak ya ini hapus. Gitu. Jangan ini ditulis tapi nyatanya lampirannya tidak ada. Kan membingungkan sekretariat, membingungkan tim penilai kalau seperti itu. Demikian juga penunjang. Turun ini naikkan dulu nicknya. Nah, ini baru lampiran 4. Lampiran 4 itu tentang apa? Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Ini apa yang dilakukan? Kalau memang hanya 1 ya tulis 1. Kalau kosong ya tulis kosong. Ini tetap ada tanda tangannya. Jangan tidak diisi. Tidak ada lampirannya. Nanti tim penilai bingung. Tim sekretariat bingung. Ini mana lampiran 3-nya? Katanya ada. Nah itu ya. Nah, terus bagaimana susunan bukti fisiknya? Nah, berkas kelengkapan Dupak 1 tentang berkas kepegawaian. Ini nama nih pangkat golongan PTK, jenis tugas apa tempat tugas, jabatannya apa, jenis guru apa. Nah, ini tadi fotokopi SK awal, capek 80%, SK pegawai ya. Dan apa saja yang Bapak Ibu lampirkan sebagai bukti fisik data kepegawaian. Yang tidak ada ya jangan ditulis. Nanti bingung tim penilai sekretariat tuh ini katanya ada kok ternyata tidak ada. Jadi yang tidak ada misalnya ini jasa terakhir tidak ada ya hapus. Nah, tuh. Misalnya fotokopi NUPTK tidak ada hapus. Ya. Nah, SKP tahun berapa dan tahun berapa.
Jelas Bapak Ibu. Terus berkas kedua. Apa ini? Misalnya ini lampiran 1 tadi, dupak tadi. Lampiran 2 pernyataan. Lampiran 3, lampiran 4 yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian unsur utama pendidikan. Ini kalau mengajukan memperoleh gelar apa, misalnya S2, S3, jasa apa, S2, terakhir nilai S2, jurusan apa. Kalau tidak mengusulkan ini ya jangan dilampirkan, ini dihapus. Atau ini tidak usah di print. Jangan nanti tidak ngusuli ijazah, ada ini. Ijazahnya tidak ada kan bingung nanti tim sekretariat. Berkas kelengkapan dupak 4 tentang melaksanakan unsur utama pembelajaran. Ini juga, nah ini misalnya melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Itu apa? Bukti fisiknya penilaian kinerja guru, lampiran 1A, 1B, 1C, 1D, SK pembagian tugas. Lampirkan di belakangnya. Terus melaksanakan tugas yang relevan, mendapat apa ini silahkan ditulis ini bukti fisiknya. Yang tidak ada, misalnya ini tidak ada membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, hapus ini. Nah, jangan ini ada tapi bukti fisiknya tidak ada. Ini kan bingung tim panitia. Jadi hanya yang ada saja yang ditulis di sini. Kalau saya tulis agak lengkap itu karena untuk contoh. Ya, Bapak Ibu. Terus berkas kegiatan PKB yang dilakukan. Nah, kegiatannya apa? Silakan tulis. Nah, kalau ini hanya ada 1 ya hapus ini supaya tidak memperbanyak halaman. Kalau ini kurang ya tambahi. Misalnya PKB-nya tidak hanya 3 tapi 4 atau 5. Silakan kegiatan kolektif guru apa yang diikuti. Pengembangan diri ya sekarang publikasi ilmiah. Apa yang Bapak usulkan. Kalau ini tidak ada ya jangan diisi. Jangan diisi dan tidak usah ditulis lampirannya. Tidak usah ditulis halaman ini. Upayakan warnanya ini berbeda dengan lampiran-lampirannya. Nah, kemudian ini karya inovatif apa yang Bapak Ibu ajukan. Kodenya berapa? Lihat di buku 4, 5. Ada kodenya itu. Terus penunjang. Penunjang apa lah? Kalau tidak ada unsur penunjangnya ya ini jangan dilampirkan. Berarti ini tidak ada ini dan lampirannya juga tidak ada karena memang tidak ada kegiatan penunjang yang Bapak Ibu ikuti. Jadi kode itu silakan untuk ini. Untuk penunjang mungkin tidak di buku 4, buku 5 tapi bisa dilihat di sini. Nih di kode ini misalnya untuk pendidikan tadi kodenya berapa. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Misalnya ini memperoleh gelar ijazah doktor S3 tapi tidak ini pendidikan ya. Berarti kodenya apa? Romawi 2 titik A besar titik 1 titik C begitu itu kodenya. Tapi kalau yang pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, kodenya ada di buku 4 dan buku 5. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan, kalau ini nanti kodenya tadi ya, yang misalnya melaksanakan ini, misalnya, nah ini pendidikan memperoleh gelar S2, berarti kodenya apa? Romawi 1 titik 1 A titik 2 itu kodenya. Nah, tadi di sini tadi kan ada kode ya di sini tadi. Nah, ini untuk menulis kode-kodenya tadi. Ya, maaf bukan di sini nah di sini. Misalnya ini tadi. Nah, misalnya ini melaksanakan proses pembelajaran. Kodenya apa? Nah, ya di sini melaksanakan pembelajaran itu berarti kodenya Romawi 1 titik 2 titik A. Nah, tuh ya.
Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian materi sosialisasi terkait dengan pengajuan DUPAK dan bukti fisiknya khususnya untuk golongan 4B ke atas. Meskipun untuk golongan di bawah 4B, 3A sampai 4A juga kurang lebih menyusun bukti fisik itu ya upayakan tim penilai senang, panitia senang sehingga menilai pun perasaannya senang. Hingga insya Allah kalau yang menilai itu senang ya nilainya menyenangkan. Tapi kalau sudah diatur enggak karu-karuan, panitia pusing, tim penilai juga ini enggak enak, lempar sana lempar sini, kamu aja aku aja, bisa jadi nanti hilang. Jadi kalau ada usulan kok sampai hilang itu saya yakin karena usulan Bapak itu sudah tidak rapi, dilihat aja tidak menyenangkan, mana? Sehingga lempar sana lempar sini dikira sudah dinilai ternyata belum dinilai, karena belum dinilai sudah ditaruh di sebelah, taruhlah misalnya yang sudah dinilai di sebelah kiri. Tapi karena tadi malah taruh dulu, sudah ditaruh di sebelah kiri, dikira sudah dinilai, ternyata belum, akhirnya hilang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan hal ini disebarkan ke teman-teman yang lain, khususnya yang Bapak Ibu guru kepala sekolah yang golongan 4B ke atas, supaya mampu dan mau mengusulkan. Karena kalau tidak mengusulkan sampai elek tidak akan naik pangkat. Ya. Mengusulkan aja tidak naik pangkat, apalagi tidak ngusul. Saya kira demikian sekali lagi. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada kesalahan, silakan nanti disampaikan. Kritik dan sarannya, insya Allah akan saya betulkan. Namun tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.